Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Suazahra dari kelas Bisnis Digital di SMK Swadaya Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai tokoh inspiratif yang selalu menginspirasi saya, yaitu Bapak Sumanto selaku pimpinan perusahaan Aulia Persada yang bergerak di bidang digital. Mohon untuk perkenalkan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mr. Ranto sebagai pemilik dari Aulia Persada. Aulia Persada itu adalah sekolah bisnis online digital marketing yang ada di Semarang. Jadi kami bergerak di bidang pembuatan aplikasi, pembuatan website, pelatihan digital marketing, digital marketing agency, semua berkaitan dengan dunia bisnis online dan digital marketing. Saya asli Ngawi, Jawa Timur. Sebelum kita mulai wawancara, bolehkah Bapak bisa bercerita tentang latar belakang Bapak dari awal merintis karir hingga sekarang menjadi seorang CEO dari perusahaan Aulia Persada? Iya, boleh. Saya asli kelahiran Ngawi. Saya dua bersaudara. Saya anak yang pertama. Orang tua saya itu seorang buruh tani. Ibaratnya bukan petani ya. Beda. Kalau petani itu kan punya sawah. Tapi orang tua saya itu buruh tani. Ibaratnya sawahnya itu kontrak-kontrak gitu, bukan sawahnya sendiri. Saya digadang-gadang oleh orang tua saya itu jadi seorang mubalik sebenarnya, karena sekolah saya itu dari MI Madrasah Hidayah, terus SMP saya itu Madrasah Sanawiyah, atasnya itu masuk ke Madrasah Aliyah, tapi saya menghendaki ke SMK pada waktu itu tahun 93. Karena saya lulus itu tahun 97. Namanya belum SMK, namanya STM, Sekolah Teknik Mesin dulu. Nah, akhirnya saya sekolah di teknik mesin itu. Tapi untuk sampai di tingkat STM itu saja perjuangannya luar biasa. Artinya dalam satu kampung itu yang sekolah sampai STM itu pada waktu itu, tahun itu baru, alhamdulillah baru saya. Tapi sampai titik itu tuh mulai dari SMP itu saya menggembala kambingnya orang. Jadi kambingnya orang saya rawat, nanti kalau beranak 2 saya dapat 1 gitu. Jadi cangon lah, cangon wedhus kan, kambing. Nah, dalam proses itu orang tua saya di saat nanti bayar sekolah, di saat saya punya bagian kambing ini, saya jual kambing ini untuk bayar sekolah. Mimpi rasanya dulu itu saya kepengen kuliah, kepengen jadi entrepreneur, jadi itu rasanya tidak kepikiran makanya. Nah, semenjak itulah orang tua menghendaki STM, harapan saya, orang tua saya itu biar saya cepat dapat kerja. Ternyata saya justru nganggur. Saya sempat daftar polisi itu 3 kali, tentara itu 2 kali. Nah, bahkan sampai saya dijualkan tanah oleh orang tua saya untuk mendaftarkan di militer. Tapi Allah berkehendak lain lah, tidak jadi, belum rezeki. Nah, akhirnya saya merantau ke Jakarta, merantau ke Surabaya, ke sana kemari mencari kerja. Akhirnya saya berlabuh di salah satu tempat kerja. Di situ saya mengawali karir itu jadi seorang cleaning service, tukang bersih-bersih, nyapu, ngepel, membersihkan kamar mandi. Itu tugas saya dalam perusahaan. Tetapi saya tipikal orang yang tidak. Tapi sebelum itu saya di Surabaya 8 tahun di sana sebelum di Semarang. Pernah jadi satpam juga,
Tapi yang paling lama itu jadi cleaning service. Di sana jadi cleaning service, di Semarang juga jadi cleaning service kan gitu. Banyak pengalaman. Pokoknya cleaning service lah kan gitu. Nah, dari situ saya banyak belajar terkait dengan cleaning service itu, bagaimana kita menservis orang lain kan gitu. Walaupun secara struktural itu jabatannya paling rendah, tetapi kalau saya melihat seorang cleaning service itu tulus karena melayani orang lain. Nah, dari situ saya sambil kuliah akhirnya di titik tahun 2018 itu dari seorang cleaning service sampailah jadi seorang manajer marketing. Nah, tahun 2018 saya resign dari perusahaan sebagai manajer marketing. Jadi sales itu dari sales door to door, sales dari kota pindah ke kota yang lain kan gitu. Itu pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di tempat kuliah lah. Ya. Nah, dari itulah saya 2019 itu merintis sebuah usaha. Tapi awalnya saya sudah merintis yang namanya bimbel, bimbingan belajar Akila. Ya, yang dari siswa 1 sampai siswanya ratusan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dan berkembang lah. Dari bimbel inilah akhirnya saya lahir lagi Aulia Persada bersama teman-teman hebat saya. Awalnya itu merintis Aulia Persada itu dulu ada yang membantu di tim saya itu ada 2 cewek, yaitu dulu mahasiswa saya yang pernah belajar sama yang saat ini yaitu Mas Gali. Itu merintis dari awal, mulai belum punya izin, mulai mendevelop sebuah Aulia. Itu burang-burang yang harus perizinan disiapkan itu dulu 4 orang. Nah, seiring perjalanan waktu saya dipertemukan waktu teman saya di Surabaya, yaitu Mas Tabah. Nah, akhirnya sampai sekarang lah Aulia Persada itu ada tim saya yang hebat, yang selalu satu visi satu misi, yang selalu saling mensupport, yaitu ada Mas Faisal, ada Mas Galih, ada Mas Tabah, ada saya sendiri. Jadi dari situlah kita banyak belajar tentang berbagi, tentang sharing, tentang berbagai macam pengalaman yang orang-orang dahulunya itu apa Aulia ya, tidak tahu. Sampai sekarang alhamdulillah atas izin Allah SWT itu Aulia Persada sudah dikenal di seluruh Jawa Tengah, di mana-mana, sampai di Jawa Timur, sampai di Jawa Barat kan gitu. Itu atas izin Allah SWT. Itu perjalanan karir saya. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Pak Anto sampai saat ini? Ya. Jujur, kalau kita bicara motivasi ya sebenarnya motivasi utama saya itu yang paling utama adalah kedua orang tua saya. Ya, saya tidak membedakan kedua orang tua saya itu ibaratnya jimat saya lah. Beliau yaitu Bapak Tukimin sama Ibu Sutinah lah. Bapak saya namanya Bapak Tukimin, ibu saya Ibu Sutinah. Terutama ibu ini, karena dari kecil sampai dewasa sampai sekarang itu hanya pikiran saya itu satu, kepengen membahagiakan kedua orang tua saya. Itu yang memotivasi saya terus, sehingga mohon maaf ya, tahu sendirilah anak-anak STM dulu seperti apa kan. Tapi saya nggak mengulas tentang masa silam. Sekarang kita ke yang masa kini. Nah, dari situlah saya mengambil hikmah. Ternyata peran seorang ibu itu luar biasa, sangat penting sekali. Sehingga saya paling memuliakan itu ibu saya. Jadi apapun kondisinya, apapun situasi sulit apapun, sebelum
sebelum saya nikah itu pasti ibu saya. Sampai sekarang pun ibu saya itu nomor satu. Nah, yang kedua motivasi saya setelah orang tua yaitu adalah keluarga. Saya berpikir bagaimana keluarga saya itu ibaratnya ya nggak ketinggalan dengan yang lainnya lah. Ketinggalan itu dalam arti ya Allah memberi kecukupan lah. Tapi terlepas dari kesuksesan itu sebenarnya sudut pandang yang berbeda. Orang sekarang kan melihatnya kalau sukses itu punya mobil, punya rumah, iya sih secara kasat mata kan gitu. Tetapi kalau bagi Mr. Ranto itu semboyan saya yaitu tadi menjadi pengusaha sukses, itu motivasi saya ya. Menjadi pengusaha sukses dunia akhirat dan bisa bermanfaat buat tim, buat keluarga, buat orang lain. Jadi kebahagiaannya saya saat ini di saat saya bisa berbagi kepada orang lain. Itu motivasi saya, dan berbagi ini saya tidak berpikir harus berbagi secara finansial ya. Saya tidak mampu berbagi dengan uang, mungkin saya berbagi dengan sharing ilmu, berbagi dengan senyuman, berbagi dengan kisah inspirasi, kan macam-macam berbagi itu. Ya, yang tentunya berbagi tentang kebaikan. Itu motivasi saya. Saya pernah titik paling utama yaitu. Terus obsesi saya pada waktu saya SMP itu memang saya kepengin banget naik haji. Semoga terkabulkan ya Pak. Ya, dan alhamdulillah terkabulkan lah. Ya, justru di saat saya sudah berkeluarga itu alhamdulillah bisa naik haji. Itu paling sampai saya tulisannya itu masih ada. Saya waktu SMP sampai SD tulisannya itu Kiai Haji Sumanto gitu. Padahal itu hanya tulisan kan, karena saya kepengen yaitu jadi bapak saya itu sebenarnya kepengen saya jadi balik, jadi kiai. Tapi Allah berkerja yang lain lah. Yang terpenting motivasi saya itu bermanfaat buat orang lain. Gitu. Itu inspirasi motivasi saya. Terima kasih Ya. untuk Pak Anto atas Sama-sama. waktunya. Saya sangat menghargai atas wawancara ini. Selanjutnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.